Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube Haramain Petualang dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat atau calon-calon jemaah haji pada tahun 2004 ini, mari semuanya mustami'in mustami'at, mukmin mukminat, muslim muslimat dimanapun berada, semoga kami hormati dan takbimi. Mari kita dengarkan bersama ya sahabat tentang pembahasan haji. Kemarin sudah saya bahas tentang wajibnya haji, tentang syarat-syarat wajibnya haji ada 7, dan juga rukun haji. Rukun haji ada 4. Sudah ini wajib dilaksanakan, dan syarat-syarat ini wajib dilaksanakan ya sahabat. Kalau tidak memenuhi syarat ini maka hajinya dianggap tidak sah ya sahabat. Atau bisa dianggap kurang sempurna. Walaupun misalnya sah tapi kurang sempurna. Memang saya tidak langsung menyatakan tidak sah ya sahabat, karena ada sahabat-sahabat. Jadi syarat-syarat ini wajib dilaksanakan ya sahabat. Syarat ini misalnya tidak memenuhi syarat, bisa kurang sempurna hajinya. Saya tidak mau bilang tidak sah ya sahabat, takut keliru jadi kurang sempurna gitu ya. Jadi syarat-syarat wajibnya haji, karena ini adalah wajib nih sebenarnya. Ini syarat wajibnya haji, berarti ini syarat ini wajib dilaksanakan untuk calon-calon jemaah haji. Ini wajib. Namun sahabat, kenapa saya tidak bilang tidak sah? Karena di sini wujud zati, adanya sangu, artinya memang ada sebagian rakyat Indonesia itu, warga Indonesia itu yang berangkat ke Mekah itu tidak punya uang sahabat. Gimana caranya? Itu berjalan kaki. Ada yang memakai sepeda ontel itu sahabat, pakai sepeda ontel, sukses juga ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ya. Tidak punya sangu, mereka itu dengan memakai sepeda ontel. Ada yang jalan kaki, memang para wali ya jalan kaki ke Mekah itu tidak punya sangu. Jadi beliau itu sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Jadi wajibnya haji, syarat-syarat wajib haji ini dilaksanakan. Ada kalau misalnya ada sebagian warga Indonesia yang berangkat ke Mekah itu tidak punya sangu tapi sampai, berarti itu pelayanan dari Allah ya sahabat, kebijakan atau pelayanan lah, atau para wali, atau memang dia memiliki karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rukun ini sahabat, rukun haji ini jika salah satu tidak dilakukan ini tidak sah sahabat. Kalau rukun ini wajib ya sahabat, di atasnya wajib, ini rukun ini di atasnya wajib, di atasnya syarat wajibnya haji. Kalau rukun ini ihram, maniyah, tawaf, dan juga sa'i, dan juga wukuf di Arafah ya. Wukuf, kalau selain wukuf bisa diwakilkan ya sahabat. Selain wukuf ini bisa diwakilkan atau bayar denda. Kalau tidak bisa, kalau sakit bayar denda, itu dengan denda kambing. Berapa jumlahnya tanya sama petugas ya. Tapi kalau wukuf di Arafah, kalau wukuf ini walaupun sakit harus digotong ya sahabat, harus dipikul. Walaupun sakit harus, ini wajib nih, perorangan nih, per individu. Kalau wukuf di Arafah ini walaupun sakit harus dipikul, dibawa ke Arafah, di sana menginap satu malam, sehari semalam ya sahabat. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ya sahabat, wajibnya haji selain rukun sahabat, ini juga wajib. Ada syarat-syaratnya wajibnya haji, ada rukun haji di atasnya wajib. Ini wajib laksanakan ini rukun haji, kalau haji. Dan juga sekarang ada wajibnya haji selain rukun sahabat. Berarti memang banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh jemaah haji ya sahabat. Ada wajibnya haji, warul arkan wa wajibatul haji. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Wa wajibatul haji, tining wajibannya haji, warul arkan selain rukun. Ya, selain rukun ya sahabat. Jadi ada kewajiban, ada syaratnya wajibnya haji, rukun haji, dan ada kewajiban haji selain rukun. Berapa jumlah ghairul arkan itu? Ghairul arkan
salasatu asya'ah, yaitu panikah ini jadi khobar ya, panikah ada 3. Ahaduha salah satu yang 3, yang pertama al-ikhram an-niyah al-ikhram minal miqat, artinya ikhram di miqat ya sahabat, pasang ikhramnya, baju ikhramnya ma'an niyah, niat dulu langsung, tempatnya harus di miqat ya sahabat, harus tanah halal ini ya. Ini memasang ikhram ini tidak boleh tanah haram, harus tanah halal. Misalnya di sini ini ya, di sini ini tanah haram, harus pergi dulu. Nah, ini batas tanah haram ini yang kurung ini misalnya. Nah, jadi harus pergi dulu ke tanah halal, ini tanah halal. Jadi harus ke sini tanah halal. Baru pasang ikhramnya dan niat di sini di miqat, namanya miqat ini, namanya miqat di sini ini ya sahabat. Jadi ikhram minal miqat artinya pasang ikhramnya dengan niat dan di tempat yang sudah ditentukan, minal miqat dari miqat. Nah, dari miqat ya sahabat. Namanya tempat niat itu miqat namanya, pasang ikhram namanya. Wasani min wajib haji, yaitu yang kedua itu ramyul jimar. Yang kedua itu lempar jumroh. Lempar jumroh itu salasuh, yaitu ramyul jimari salasun. Ramyul jimari salasuh. Yang ketiga itu ramyul jimar, lempar jumroh salasuh. Ada 4, ada 3 ya sahabat. Jadi lempar jumroh itu ada 3. Jadi yang kedua itu termasuk syarat wajibnya haji selain rukun. Yang kedua itu ada lempar jumroh salasuh yaitu ada 3. Yubda'ul kubro, maka dimulai dari lempar jumroh kubro. Apa yang dibaca lempar jumroh kubro? Yaitu bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baca Allahu Akbar berapa? 7 kali lemparan, klikir lemparan. Tsumal usto, maka itu lempar jumroh usto. Maka lempar jumroh usto yang kedua. Apa yang dibaca? Nah, yaitu waktu melempar dari klikir itu baca la ilaha illallah wallahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar. Lah, jadi bacanya lempar usto ini, lempar jumroh usto, pertengah ini yaitu la ilallah Allahu akbar 7 kali juga. Tsumma jumratul aqabah, maka selanjutnya lempar jumroh terakhir yaitu jumratul aqabah, lempar jumroh aqabah. Apa yang dibaca? Bacanya Allahu akbar walillahil hamd 7 kali. Allahu akbar walillahil hamd, 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 Allahu akbar walillahil hamd 7 kali juga ya. Sahabat-sahabat Haramain yang merahmati dan kami taati. Jadi ini lempar jumroh ada 3, jumroh kubro, tsumal wusta, tsumma jumratul aqabah. Ini bacaannya diabadikan dalam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini. Takbiran ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini ada sejarahnya ya sahabat. Ini sejarahnya dulu ketika Nabiullah Ismail mau disembelih, mau dijadikan kurban oleh Nabiullah Ibrahim, maka iblis itu menggoda Nabi Ibrahim. Kamu tega banget mau menyembelih putramu sendiri, balau putramu itu tampan sekali, anak soleh, dan itu anakmu sendiri, dagingmu. Maka Nabi Ibrahim itu, iblis itu oleh Nabi Ibrahim dilempar dengan batu. Pergi kamu iblis, jangan, ini perintah dari Allah, jangan ganggu kami. Jadi sambil melempar iblis dengan batu, sambil Nabi Ibrahim membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya iblis tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya iblis menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail, kamu tahu bahwa kamu akan disembelih oleh ayahmu, dijadiin kurban. Maka Nabiullah Ismail menjawab, iya saya tahu. Emang kenapa? Kamu mau disembelih oleh ayahmu? Nabiullah Ismail, saya mau, kalau memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hanya iblis terus menggoda. Ini Nabi Ismail tidak, akhirnya Nabi Ismail tidak sabar, dilempar iblis itu dengan batu dengan baca la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Tsumma jumratul aqabah, selanjutnya yaitu karena Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail sampai 3 kali tidak mempan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dengan membawa kambing gibas dan sampaikan Jibril kepada Ibrahim bahwa nadar Ibrahim itu sudah saya ampuni, sudah sah, sudah saya anggap sah. Walaupun Ismail tidak terluka, tapi nadarnya sudah selesai. Maka untuk melanjutkan nadar Ibrahim, nadarnya Ibrahim, maka inilah gantinya Ismail. Akhirnya dinamakan Jumratul Aqabah. Maka Nabiullah Ibrahim, malaikat Jibril langsung turun dari langit membawa kambing gibas dan dengan membaca Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar walillahil ham. Ibrahim, nadarmu sudah dianggap sah oleh Allah, sudah selesai. Maka untuk menggantikan kurban Ismail, maka inilah kambing gibas, kata anak malaikat Jibril. Maka sampai sekarang diabadikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita lanjutkan sahabat. Tsumma jumratul awwa wa yarmi, dan dimulai kullu jumratin, setiap jumrah itu sab'u hasotin, yaitu dengan 7 klikir ya, kita 7 klikir, artinya wa yarmi. Selamat wa yarmi ya. Di mana ini kecil banget sahabat tulisannya sampai hilang itu. Wa yarmi, dan melemparlah kalian kullu jumratin, setiap lemparan tersebut bisab ihasotin ya. Ini ada iya bukan iya sahabat, ini tidak ada kosong, ini mungkin keliru ketik ya. Bisab ihasotin, yaitu dengan 7 lemparan, dengan 7 batu, dengan 7 kerikil. Wahidatin ba'dahidatin, artinya satu persatu, tidak boleh tidak boleh lempar sekaligus ya sahabat, tidak boleh lempar sekaligus, artinya satu persatu. Wahidatin ba'da wahidatin, satu persatu lemparan batu itu. Allahu Akbar, 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 gitu ya sahabat. Tidak langsung 7 lempar sekaligus, nanti dianggap tidak sah, tidak sempurna ya. Jadi harus wahidatin ba'da wahidatin. Kita lanjutkan sahabat biar cepat selesai. Wasal itu termasuk rukunnya haji, wajibnya haji selain rukun ya sahabat. Selain rukun, selanjutnya termasuk wajibnya haji selain rukun yang ketiga watal halquh, yaitu mencukur ya sahabat. Mencukur, awit taksiruh, atau menggunting. Ini bagi laki-laki mencukur, bagi perempuan menggunting. Wal afdalu, dan yang lebih utama lirrajuli, untuk laki-laki, al halquh, yaitu mencukur. Walil mar'ati, dan untuk perempuan awit taksiruh, awil mar'ati at taksiruh, dan untuk perempuan at taksiruh. Ini jadi mubtada, mubtada tsani ya, mubtada jadi khabar tsani. Walil mar'ati, dan untuk perempuan at taksiruh paneka menggunting, artinya untuk laki-laki mencukur, untuk perempuan menggunting. Tapi lebih utama untuk laki-laki itu mencukur, bagi perempuan lebih utama menggunting ya. Jangan digundul kalau perempuannya sahabat, kalau laki-laki nggak apa-apa gundul itu. Jadi perempuan cukup 3. Wa aqallul halqah, dan tining paling sedikitnya mencukur izalatu salatu sya'ratin, izalatu salatu sya'ratin, izalatu salati sya'ratin, yaitu cukup dengan menghilangkan 3 helai rambut minar ra'si, dari kepala, halqon arah-arah cukuran, atau siron atau arah-arah guntingan, anotwan atau mencabut, atau ihrokon atau membakar, atau koson atau memotong ya sahabat. Jadi
paling sedikitnya mencukur atau menggunting, paling sedikitnya mencukur itu izalatu thalati sya'aratin panikah. Ini mubtada'nya di sini sahabat. Wa aqallu tining paling sedikit aqlu halqah, tining paling sedikitnya mencukur izalatu thalati sya'aratim panikah, paling sedikitnya yaitu cukup menghilangkan 3 lembar rambut minar ra'sih dari kepala, halqon arah-arah cukuran, atau taksiron atau arah-arah guntingan, atau nutfan atau dicabut misalnya, dicabut rambutnya boleh nggak apa-apa 3 lembar, atau ihrokon atau membakar, misalnya cabut nggak mau kena sakit akhirnya punya korek dibakar 3 lembar dianggap sah. Au koson atau memotong atau dipotong 3 lembar juga dianggap cukup ya sahab. Waman la sya'ra dan barang siapa yang tidak punya rambut biroksi di kepalanya. Waman la sya'ra dan barang siapa yang tidak punya rambut biroksi di kepalanya, yusannu lahu imrarul musa, artinya disunahkan untuk orang tersebut, yusannu maka disunatkan untuk orang yang tidak punya rambut tersebut, yusannu maka disunatkan untuk orang yang tidak punya rambut tersebut, imrarul musa menjalankan pisau alaihi atas kepala orang tersebut, cukup menjalankan pisau ke kepalanya. Cara gimana? Sret gitu. Bukan dengan cukup ya. Baiklah sahabat-sahabat Haramain, petualang hanya ini dapat kami sajikan untuk saat ini. Kita lanjutkan sunah-sunahnya haji dan rukun-rukun umroh. Semoga manfaat, kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain petualang.